Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat datang kembali lagi wabarakatuh. Ustaz. Kita berada di channel kesayangan kita semuanya, yaitu Salimafillah Channel. Adalah siap ya. Wah ini, Nah, ini dari gaya bahasa udah ketahuan kayak jadi hari ini. kita mau bahas apa ini ya? Karena ya sesekali harus berjalan-jalan keluar dari Jogja, tapi kok masih masa pandemi ya susah ya. Saya susah untuk nggak ketawa. Ini memang selalu lucu ya tadi Jadi, teman-teman dari Banyumas dan buat kita ya, kita. buat mereka mungkin biasa sebenarnya aja. biasa aja ya. Jadi hari ini kita mau bahas makanan yang memang hits banget. Kalau Masya lagi ke Allah. wilayah Banyumas, kalau ke wilayah yang bahasanya bersatu kita kompak, bicara kita ngapak ya. Jadi Bener yo, gitu ya. kita orang ngapak orang kepenak ya gue. Itu adalah ya logatnya teman-teman Masya dari Allah. daerah Banyumasan, dan kita hari ini ketemu tempe mendoan. Masya Allah, dari ukurannya udah gede, Ya. terus dia digoreng. Gedenya seberapa nih? Masya Allah, gede ya. Nah, gede banget ya. Ini mungkin kalau di sananya langsung lebih gede lagi ya Tat ya? Ada yang lebih gede lagi karena biasanya mereka bikin tempenya ini Tipis ya, ditipiskan, terus memang dilebarkan ya di daunnya itu, sehingga kemudian dia menjadi dilipat-lipat. Itu banyak banget lipatannya, ternyata itu ditumpuk begitu ya. Itu dikirain satu tempe gede banget, itu begitu dibuka itu kayak zigzag kayak spiral gitu ya. Spiral gitu Jadi ya. banyak banget ya. Masya Jadi ini Allah. tempe mendoan yang memang menjadi salah satu makanan khas di Banyumas, meskipun sebenarnya di daerah-daerah lain ada juga ya, tetapi yang khas Yang yaitu. khas. Nah, kata mendoan sendiri artinya apa Mas Bruno? Mendoan itu kalau nggak salah kalau dari bentuknya ya Tat ya, Ya. kayak setengah matang gitu ya Tat. Mendo. Mendo. Mendo atau kendo itu artinya ikatannya masih belum Sempurna, belum kenceng banget. Jadi kapang atau jamur tempe yang tumbuh satu sama lainnya itu belum Rhizopus itu ya, terikat. Tat ya? Rhizopus. Keren ini. Bahasa latinnya rhizopus. Itu belum bertautnya satu sama lain, belum terlalu kuat. Berarti- Makanya jadi- disebut mendo atau kendo, mondo masih agak berproses ya. Sebenarnya kalau ditunggu 1 hari atau 2 hari itu akan tumbuh jadi tempe yang sudah pas Berarti untuk belum tempe beneran ya dimasak. Tat ya? Ya masih ongoing proses gitu ya. Jadi makanya dia karena mungkin dulu sudah sangat lapar setelah kepingin makan, kok Masya tempenya belum jadi. Nah gimana caranya supaya tetap bisa dimasak gitu ya. Makanya kemudian biasanya dibungkus tepung. Nah ini kadang-kadang di teman-teman Banyumas sendiri antar satu dengan yang lain punya resep rahasia nih. Tepungnya itu komposisinya apa saja. Apa aja Tat? Nah, ada yang hanya pakai tepung terigu saja. Ada yang pakai tepung terigu dicampur tapioka, ditampur tepung beras sedikit gitu ya. Waduh. Ada yang pakai apa namanya ya, dari sari ketela juga. Terus ada yang juga pokoknya perpaduannya itu kayak resep rahasia ya buat Masya masing-masingnya. Jadi memang nggak sama. Terus ada yang dibiarkan tepungnya berwarna putih. Nah ini yang kita mau makan nanti. Warna Ini kuning sampelnya ya, agak kuning karena dikasih kunyit sedikit gitu ya. Jadi biar mungkin lebih sehat juga ya, karena kunyit kan antibakteri, Iya, antioksidan juga ya. Betul. Jadi Biar mungkin lebih berwarna hidupnya Tat. ya. Nah kalau di Jogja saya ketemu beberapa jenis tempe biasanya itu pakai terigu murni. Kelemahannya kalau pakai terigu dia pas anget enak, tapi begitu lembek. Oh iya. Begitu sudah adem ya, udah dingin, itu jadi lembek banget. Nah kalau Jadi kayak koyor-koyor gitu. di daerah Magelang saya ketemu dengan versi di sana yang pakai tepung beras murni. Oh, Apa efeknya kalau tepung beras murni? Pas masih Kering. anget, dia enak. Jadi apa namanya, pas banget digigit. Begitu agak mendingin, keras. Jadi, waduh ini harus dikasih kuah lodeh gitu ya. biar empuk lagi karena tadi terlalu keras. Oh itu atau mungkin strategi penjual ya Tat? Strategi, karena kalau pakai tepung beras awet ya, dimasak pagi sampai sore masih keras gitu ya. Tapi kalau pakai tepung terigu itu dimasak pagi, siang sudah kayak nggak bikin nggak selera gitu ya. Ya apa ya? Kampul-kampul lucu. Nah, ini. Jadi memang tempe ini menurut saya makanan kebanggaan Indonesia, Mas Fred. Dan sangat bergizi ya Tat ya? Ya, banyak yang sudah meneliti tentang tempe,
Di antaranya Bu Mari Astuti, beliau menulis khusus tentang sejarah tempe. Wah, gimana itu? Nah, dalam soal sejarah tempe ini ternyata kedelai sebagai bahan baku tempe itu sudah tertulis dalam serat Sri Tanjung di abad ke-12 di masa kerajaan Kediri. Jadi ada seorang putri namanya Sri Tanjung ya. Kemudian salah satu makanan yang dihidangkan adalah kedelai. Nah, kalau dalam bentuk tempe, kosakata tempe ini kita temui dalam serat Centini ketika menceritakan tentang Mas Cebolang, salah seorang pengembara di zaman Sultan Agung. Nah, dia disuguhi oleh Pangeran Tembayat itu lauk yang dianggap seadanya. Masya Allah. Lauk seadanya itu diantaranya adalah tempe, serundeng, kemudian santan jahe. Nah, santan jahe, kemudian sambal letokan. Apa itu tadi? Nah, kalau di Klaten, nanti kita mungkin akan jelajah juga. Siap, gitu. Klaten. Ada sambal yang kemudian disebut sambal tumpang atau sambal letokan. Wah, ini. Itu dari tempe yang sudah lewat masa terbaiknya untuk dimasak. Jadi istilah bahasa Jawanya tempe semangit atau tempe bosok. Nah, dia sudah melewati proses fermentasi yang melebihi yang seharusnya biasanya ada bau, tapi baunya semriwing. Dan rasanya apa? Agak semriwing kayak min. Gitu ya. Wah, menarik ini. Dibikin sambal untuk mengganti sambal pecel yang terbuat dari kacang ya. Itu pakai sambal tumpang. Itu keren banget. Menarik. Nah, tempe ini karena sejarahnya yang panjang ya, tapi konon menurut Bu Mari Astuti adalah dia berkembang pesat di abad ke-19. Masya Allah. Di tahun 1800-an ketika sistem tanam paksa, orang itu nanam perkebunan, mereka makin nggak sempat untuk beternak, mereka makin nggak sempat untuk berburu, makan daging dan sebagainya itu. Dan penduduk Jawa terjadi pada saat itu ledakan populasi bertambah besar sehingga menu nabati menggeser menu hewani. Dulu orang makan daging itu agak banyak konsumsinya manusia Jawa itu memakan daging, tetapi berkurang menjadi banyak menu yang makanya dalam serat Centini disebut lauk sederhana. Dulu sebelum adanya masa tanam paksa yang padat banget penduduk ini lauk sederhana. Tapi begitu di masa tanam paksa, ini lauk utama. Masya Allah. Jadi ada proses di mana sejarah tempe ini sangat terkait erat, dan ini asli pakai sot Indonesia. Masya Allah. Karena bahkan Mahuan pun ketika mengunjungi Majapahit bersama Laksamana Cengho itu mencatat kacang untuk bahan tempe ini beda dengan kacang untuk bahan tahu yang dari Tiongkok. Ya, jadi menarik. memang ini mungkin berbeda. Tetapi meskipun ada peneliti yang mengatakan ya mungkin awalnya ada produk sampingan tahu. Gitu. Bikin tahu itu kan ada ampasnya. Ampasnya jadi tempe gembus, kemudian ada tempe bongkrek, kemudian ada tempe macam-macam ya. Tetapi teori ini menurut saya tidak kuat karena ini memang makanan yang asli Indonesia dan penuh kebanggaan. Ya, canggih kayak fermentasi gitu. Tapi kita kalau ngomong terus kapan makannya? Wah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Mau pakai piring, mau dicobain piring. Karena memang ini ya pelengkapnya cocol pakai sambal kecap ya. Nah, sambalnya ini juga asli pakai sot ini. Ini adalah Masya Allah. Nanti begitu makan mendoan, Insya Allah kita akan bicara ngapak gitu. Iya. Insya Allah. Jadi teman-teman semuanya pokoknya ini perlu banget ngincipin mendoan, apalagi kalau datang langsung ke kotanya ya, ke kota Banyumas, Purwokerto, daerah Ngapakers gitu ya. Masya Allah. Nah, di situ makannya pas panas, enak banget, parah gitu ya, enak banget. Jadi yang suka kayak mau hidup ini makanya rasanya. Daripada orang bilang kayak mau mati, kita kayak mau hidup aja. Kayak mau hidup terus ini. Makan apa ini? Insya Allah gitu ya. Ini konon lalu makan langsung jadi ngapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ini nggak bisa Indonesia. Itu butuh pengalaman hidup yang panjang ya untuk bisa bicara ngapak. Jadi ini terkait juga dengan sejarah Banyumas. Mas Frido kemarin kita minta kita dapat kiriman buku ya, ada Babat Banyumas dari Pak Nasirun Purwokartun. Nah, ini mungkin teman-teman bisa nanti menghubungi beliau dan nonton channel beliau tentang sejarah Banyumas ya. Banyumas ini menjadi satu subkultur tersendiri, Banyumasan atau daerah Napak atau daerah Panginyongan. Panginyongan. Nah, kenapa kok disebut Panginyongan?
Dewek ngunaku gitu kan. Nyong Itu saya. Iya. Dan itu sebenarnya bahasa Jawa resmi dulu itu inyong itu atau ingong atau inyong itu bahasa yang sehari-hari digunakan. Masya Allah. Dalam Baba Diponegoro kata ingong atau ngong atau inyong itu juga sering muncul gitu ya. Nah, sehingga ada satu teori yang mengatakan bahasa Jawa Banyumasan, bahasa Jawa Ngapak itu justru bahasa Jawa asli. Karena dulu pelafalan atau gimana? Pelafalannya. Jadi bahasa Jawa itu dulu Hana Caraka Tata Sawala. Iya benar-benar. Pada jayanya Magabatangan. Itu dulu pelafalannya adalah A. A ya. A. Nah, kenapa menjadi O nglegeno? Itu adalah bahasa Jawa baru yang kemudian tumbuh di Kesultanan Mataram Islam. Nah, dulu di Banyumas itu ada kerajaan Pasir Luhur dalam pengaruh Tarumanegara dan pengaruh Mataram Hindu. Kemudian ya pusat kerajaan Jawa ini makin pindah ke timur, sehingga daerah Banyumasan ini semakin jauh dari pusat kerajaan. Maka kata orang Banyumas ya kita ini ya daerah orang yang adora tuh perkuatu kayak gue. Jauh dari raja, dekat dengan bebatuan gitu ya. Adora tuh perkuatu kayak gue. Jadi ini adalah bahasa ini kemudian survive ketika Sultan Agung mengajarkan atau menginisiasi satu bahasa Jawa baru yang nanti akan berkembang di Surakarta dan Yogyakarta ya, daerah turunan Mataram. Itu bahasanya ada pengayaan vokal dari hanya A dan O menjadi ada O. Tengah-tengah antara A dengan O itu ada O. Nah, konon ada cerita bahwa dulu Sultan Agung kok bisa sih menciptakan vokal baru ini. Inspirasinya dari mana sih? Inspirasinya tuh dari ngaji. Masya Allah. Jadi kan ada huruf-huruf Arab. Huruf-huruf Arab itu ada yang pelafalannya nglegeno. Po, bo, so, bo, ro, go, gitu ya? Iya. O ya tadi ya? Itu O, bukan O dan bukan A, tengah-tengah antara keduanya. Sehingga berkembanglah bahasa Jawa baru yang kemudian menjadi trending pada waktu itu. Saking trendingnya, kepake di Banjar, kepake di Palembang, kepake di Jambi, sampai diekspor ya? Itu nglegeno. Ya karena diceritakan oleh Van Guns ya, pada masa Sultan Agung itu trendsetter Nusantara. Sampai raja-raja di Jambi, raja-raja di Palembang, raja di Banjar itu selalu tanya kepada para saudagar ataupun utusan-utusan yang dikirim untuk ketemu dengan Sultan Agung. Sultan Agung pakai baju apa? Mau niru. Sultan Agung pakai baju apa? Trendsetter mode, bahasa juga jadi tren seperti itu. Jadi nglegeno. Pantesan teman-teman di Jambi Palembang banyak yang pakai O juga ya tadi? Iya, karena itu nglegeno, bahasa yang diinisiasi oleh Sultan Agung. Jadi, nah kita kemudian di Jawa ini, tetapi Sultan Agung itu kan ya demokratis, tidak meskipun dalam satu sisi otoriter tapi tidak ada demokratis. Subkultur tertentu dibiarkan, artinya bahasa Banyumasan tidak terusik oleh nglegeno, tetap A, tetap A. Jadi ya padat. Sira, inyong, ya. Gitu ya, sega. Makanya ya sega, orang sego. Sega nasi gitu ya. Nasi itu sega. Jadi tetap ya, ini jadi subkultur yang bahasa khas. Aslinya tetap dijaga. Cuma ada penambahan untuk di O-nya ya, karena untuk memfasilitasi adanya A dan O tadi di tengah-tengahnya ada O. Wah, menarik sekali. Ini menarik banget ini. Ya, karena subkultur Banyumas ini dianggap jauh dari feodalisme. Jauh dari raja-raja, mereka terkenal dengan egaliter. Oh begitu ya? Antara satu dan lain itu, ya kita sama derajatnya, nggak usah pakai bahasa kromo-kromoan lah gitu ya. Tetap sama ngoko saja, tetapi ngokonya itu ya ngoko yang apa namanya? Ngoko ngapak ya. Lah kita sih ya tadi bersatu kita kompak bicara kita ngapak itu loh yang jadi prinsip bersama-sama ya. Jadi ini menjadi subkultur yang sangat dibanggakan oleh masyarakat Banyumas, mereka egaliter. Yang kedua Blakasuta. Apa itu Blakasuta? Jujur apa adanya. Orang Banyumas itu nggak ada yang ditutupin, mereka apa yang ada di dalam hatinya itu yang diungkapkan gitu ya, dan itu adalah menurut mereka satu sikap terpuji mereka. Sementara misalnya orang Jogja, orang Solo kadang-kadang ada yang
ya demi menjaga perasaan orang gitu ya, bahasanya dihaluskan, istilahnya dibuat agak lebih ini apa namanya, lebih halus, soft, lebih halus gitu ya. Ini kan satu hal yang berbeda. Tetapi ini justru menarik karena Yogyakarta misalnya itu menjadikan orang Banyumas sebagai model kawan setia. Masya Allah. Contoh. Berarti ada tokoh besar ya. Ya, jadi Sri Sultan Hamengkubuwono pertama dari Yogyakarta itu memiliki seorang patih. Itu kan tokoh besar. Perdana Menteri yang berasal dari Banyumas. Masya Allah. Jadi ketika perjanjian Giyanti itu, Banyumas itu dimasukkan ke wilayahnya Surakarta. Oh. Tetapi bupatinya diminta oleh Pangeran Mangkubumi untuk jadi Perdana Menteri di Yogyakarta. Jogja, nah, dan dari situlah turun-temurun namanya keluarga Danurjan Yudonagaran yang berasal dari Banyumas ini menjadi patih-patih di Yogyakarta. Kecuali satu patih. Siapa tuh? Danurja IV yang jadi musuhnya Pangeran Diponegoro itu bukan dari keluarga ini. Ini gitu ya. Saya pernah baca kisahnya di buku Sang Pangeran. Jadi kita bisa baca sejarah keluarga Banyumas, keluarga Danurjan Yudonagaran ini yang kemudian menjadi patih-patih di Keraton Yogyakarta dan mereka terbukti menjadi partnernya Sultan yang sangat setia dan keren. Nah, misalnya disebutkan antara Sultan Hamengkubuwono pertama dengan Patih Danurja pertama itu oleh Belanda disebut seperti keris dengan warangkanya. Saking kompaknya. Jadi satu terus. Saking kompaknya, saking menyatunya gitu ya. Dan ada satu tokoh yang menjadi personifikasi orang Banyumas. Apa itu, siapa? Namanya Bawor. Bawor ya. Bawor itu yang ngomongnya yang ngapak belakang suta padanya. Ini tokoh wayang atau tokoh wayang khas Banyumas. Jadi Bawor hanya di Banyumas, mungkin personifikasi yang sama kalau di Jogja adalah Bagong. Mirip dengan Bagong, namanya Bawor, tapi ya Bawor lebih ngapak-ngapak ya. Kalau bicara yang ngapak-ngapak, ya apa-apa ya dibicarakan ya, sampaikan apa yang ada dalam hati, tidak ada yang ditutupi kayak gue. Bawor. Ya itu namanya Bawor. Jadi ini menjadi latar belakang yang menarik. Jadi mungkin kalau kita makan banyak tempe mendoan kita jadi orang yang bloko suto. Ya apa adanya, ya. Ditutupi ya. Biasa ditutup-tutupi. Katanya keren, orang ngopok-ngopok dan setia. Kemudian orangnya itu kalau orang Banyumas itu ya pekerja keras juga ya. Egaliter ya. Aku dan kamu ya nggak ada nggak enakan lah kita. Pokoknya podo bae. Gitu ya. Pada baik. Masih salah nih. Ya pokoknya simak terus ya. Masya Allah. Ya, di channel kita mau berpetualang. Ini baru kita masuk ke depan halaman ya. Kalau di Banyumas baru ngomongin tempe mendoan ya. Di Banyumas ada banyak lagi makanan yang lain. Apalagi kesenian-keseniannya. Yo keren-keren itu. Bagusnya pol. Ya insya Allah kita akan ketemu lagi nanti. Nah monggo Mas Frido kita pamit sama teman-teman. Jangan lupa teman semuanya kalau ke Banyumas, ke Purwokerto dan sekitar yang ngapak-ngapak pokoknya harus cobain yang namanya mendoan ya. Ini sajian yang enak banget, sangat hangat. Ini dingin juga sebenarnya tetap enak ya tadi. Cuma mungkin kalau panas lebih melonyah gitu. Melting ya. Di mulut itu dia bukan melting, burning. Baik teman-teman semuanya, mungkin kita cukupkan dulu untuk video kita kali ini. Pokoknya jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe, hidupkan notifikasinya biar nanti kita terus semangat gitu ya untuk kemudian banyak lagi menggali video inspirasi ya tadi ya, menggali banyak dari makanan, dari budaya, termasuk yang ada di seluruh Nusantara insya Allah. Betul, ya. Jadi salam buat saudara-saudara ngapakers ya. Pokoknya bersatu kita kompak, bicara kita ngapak, orang ngapak, orang kepenak, enak orang ngapak tak dupak. Ya iya, yang terakhir nggak enak ya kalau didupak. Terima kasih. Mungkin kita perlu main ke tempatnya Ustadz Faizar juga. Oh yes ya, beliau ngapakers juga. Baik, terima kasih teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.